Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Ilham Sapitra Siregar, dan saya ingin mengerjakan tugas YouTube yang berdurasi 5 menit yang diberikan oleh Bu Aminah, pelajaran MK Sejarah. Sistem politik dan yang pernah dianut di Indonesia. Sistem politik yang pernah dianut di Indonesia adalah sistem kerajaan, sistem kolonial, sistem liberal, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila yang dianut sampai sekarang. Indonesia sempat berganti-ganti di sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, sistem kerajaan. Sistem kerajaan adalah dikenal sebagai sistem yang dianut pada masa sebelum penjajahan atau prakolonial. Dijalankan sebelum adanya masuk penjajahan, dan mayoritas agama yang dianut adalah agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sistem strategi menggunakan kepemimpinan secara vertikal, sama seperti masa kolonial. Di masa kolonial adanya para penjajah, semua roda pemerintahan dijalankan oleh para penjajah, tidak menggunakan sistem vertikal lagi, di mana seperti yang di sistem kerajaan diterapkan. Demokrasi liberal dikenal sebagai politik demokrasi yang bebas. Aparat negara mulai loyal pada bawahan dan memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Demokrasi yang keempat ada demokrasi terpimpin. Demokrasi yang dipimpin ini roda pemerintahannya dan semua sistem rakyatnya dipegang oleh militer, disebut dengan masa Orde Baru. Kekuatan militernya sangat kuat dan memiliki beberapa konflik seperti hak-hak rakyat dibatasi, tidak dapat mengkritik secara frontal, dan lain-lain. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sangat efektif dan sangat bagus dijalankan karena menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam prosedur, prinsip, dan keseimbangan yang dinilai secara demokratis. Prinsip-prinsip sistem demokrasi Pancasila: 1. Adanya pembagian kekuasaan, 2. Negara yang berdasarkan hukum, 3. Jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu. Alasan menganut sistem demokrasi Pancasila adalah karena untuk memelihara keseimbangan antara konflik dan konsekuensi yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antara individu yang lainnya, individu dengan pemerintah, dan pertentangan antara individu dengan kelompok. Warga negara Indonesia memiliki hak-hak di bidang politik yang seperti hak untuk tidak memilih, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk mendirikan partai politik, hak untuk menjadi anggota eksekutif dan anggota legislatif, dan juga yang hak untuk dipilih menjadi eksekutif dan anggota legislatif. Yang terakhir adalah kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Warga negara Indonesia, kewajiban aktifnya warga negara Indonesia di bidang politik antara lain adalah yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. 2. Ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. 3. Menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, kewajiban untuk mengikuti peraturan yang selalu ditetapkan negara dan siap mengikuti sanksi yang jika melakukan pelanggaran. Yang kelima, berkewajiban mengikuti politik praktis. Partisipasi warga negara Indonesia ini ada macam-macam ya, dan saya ada yang tidak pro, yaitu di bagian apatis, di mana warga negara Indonesia itu golput karena tidak kepercayaannya warga negara Indonesia terhadap calon-calon yang akan dipilih.
dan juga ada aktif dan juga ada yang pasif. Politik praktis Indonesia itu sepertinya kalau kita lihat di Aceh itu ada seperti sosialisasi masyarakat untuk mengikuti pemilu partai lokal Aceh. Kalau kita lihat pada sistem politik yang pernah diterapkan di Indonesia ini adalah yang saya kagumi adalah demokrasi liberal. Meskipun saya sedikit tidak sejalan dengan liberal, tapi Indonesia saya akui mendengarkan rakyat-rakyatnya, tidak hanya dari kaum borjuis atau kaum kaya, juga mampu mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kaum bawah. Demokrasi ini diterapkan kalau tidak salah saya pada era Soekarno, di mana dia dapat menggandeng semua rakyat-rakyatnya dan juga mampu membuat bangsa Indonesia dikenal oleh seluruh dunia dan mampu dapat menggetarkan dan dapat disebut sebagai macan Asia. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan. Saya Muhammad Ilham Sapitra Siregar telah mengerjakan tugas UTS yang diberikan Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.